Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aringga Laskar Ternak. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya berada di Miracle Park Bromo yang berada di Pasuruan. Alhamdulillah saya bisa belajar pada ownernya langsung, yaitu Mr. Kuning. Kita akan belajar tentang pertanian, dan ternyata memang pertanian di Indonesia khususnya ini lebih dari 1,5 juta orang yang bermigrasi dari petani menjadi pekerja buruh atau pekerja lainnya. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan Mas Kuning biar kita semangat jadi peternak dan bertani kembali ke desa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini langsung kena todong. Mohon maaf teman-teman, ini dadakan gitu ya, nggak ada planning sebelumnya, tapi kita seneng karena hari ini kita bertepatan dengan tanggal 10 November ya, Hari Pahlawan. Dan rasa-rasanya saya juga sudah ada rencana sebetulnya, kepingin lah mungkin kita ngobrol sedikit lah ya tentang relevansi momentum Hari Pahlawan terhadap profesi ataupun aktivitas yang saat ini sedang kita geluti. Terutamanya tadi sudah disampaikan, ini kita sedang di Miracle Park Bromo. Jadi alhamdulillah kebun Miracle Park Bromo ini sudah kami mulai sejak 2018 akhir tahun. Kami di luasan areal sekitar 3 hektar, di mana kami rencanakan sekitar 2 hektar ini untuk area kebun, baik terutama untuk edukasi sebetulnya ya, edukasi dan juga produksi ya. Tapi memang skalanya pola penanamannya pola intensif ya, rapat seperti itu. Tanamannya apa? Tanamannya yang utama adalah tanaman durian, utamanya 7 varietas durian terbaik kelas dunia. Jadi ada 2 varietas dari Malaysia. Apa aja saya yakin teman-teman juga sudah tahu, yakni Musangking dan Blackthorn, duri hitam. 2 varietas dari Thailand dan ada sekitar 3 varietas dari Indonesia. Ya, kebun ini belum dibuka untuk umum. Ya, belum dibuka untuk umum. Insya Allah mohon doanya, kita rencanakan akan mulai kita aktifkan, kita buka untuk masyarakat umum secara bertahap, soft launching di pertengahan tahun 2023. Jadi bertepatan dengan usia tanaman kita, utamanya durian, yang tahun depan itu udah masuk tahun kelima dan insya Allah sudah mulai belajar berbuah. Dan alhamdulillah di tahun keempat ini sudah dari sekitar 200 batang pohon dengan berbagai ukuran ya, sejak kita tanam. Ini sudah ada beberapa batang pohon yang sudah mulai belajar berbunga di usia 4 tahun, dan nanti masih perlu kita rawat terus, kita amati terus, sehingga nanti bisa menjadi salah satu destinasi wisata kuliner durian ya. Jadi Puspo ini Mas Aringga, ini merupakan satu di antara 8 kecamatan yang ditetapkan sebagai sentra penghasil durian. Sentra penghasil durian. Akan tetapi sejarah Miracle Park Bromo ini sebetulnya nggak dimulai dari durian sebetulnya. Dari apa dulu? Jadi Miracle Park Bromo itu terinspirasi dari konsep yang digagas oleh salah seorang pakar ekonomi syariah dan juga beliau seorang insinyur pertanian, yakni saya memanggilnya Ustadz Insinyur Muhaimin Iqbal. Beliau salah satu co-founder Agritech, Agrifintech, Agro. Beliau juga pendiri Jonggol Farm. Beliau juga pendiri salah satu co-founder Kutab Al-Fatih. Dan hari ini beliau sangat concern untuk mengembangkan energi terbarukan yang berbasis nabati. Nah,
beliau dulu pernah mengetengahkan konsep yang namanya kebun Al-Quran. Nah, kebun Al-Quran itu yakni sebetulnya menggagas konsep bagaimana bertani, berkebun, beternak yang mengambil rujukan dari Al-Quran, yang tidak lain tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi Allah. Singkatnya demikian. Nah, tanamannya apa saja? Tanamannya sebetulnya seperti yang mungkin masuk di screen atau tidak ya, nanti bisa diambil gambar sedikit. Kita di sini menanam kurma. Kurmanya kurma kultur jaringan. Kita dulu ambil sumbernya dari Date Palm Development United Kingdom, dari Inggris. Jadi dulu kecambahnya aja Mas Aringga, kita kan ya sekarang udah usia sekitar hampir jalan 5 tahun ini, kita treatment untuk persiapan untuk pembungaan. Itu dulu kecambahnya ya, dulu harganya sudah sangat, mungkin kalau sekarang kayak ini, mungkin teman-teman familiar dengan bibit kelapa kopior yang kultur jaringan. Nah itu juga kan harganya cukup mahal ya. Nah, ya kira-kira seperti itulah, dan mirip juga. Ada juga zaitun. Kalau zaitun itu kita tanam, itu arahnya untuk tanaman herbal, untuk kebutuhan herbal. Masih kemarin kita sedang mengalami kendala, jadi masih butuh kita lakukan beberapa upaya solusi karena ada terserang hama tertentu dari bakteri, dan ini juga tidak hanya menyerang di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia, di Eropa khususnya. Nah, sekarang kita treatment dengan bantuan dari pakar dan Ustaz Erlangga. Oke. Mas Kuning, sebelum lanjut menjelaskan ini, alasan kenapa kok jenengan terjun di dunia pertanian dan peternakan ini? Okay. Kan dulu saya kenal jenengan itu kan pengusaha akikah. Sekarang di unit produksi. Alasan terbesarnya itu apa? Oke. Ini ada intermezzo ya. Ini ada anggota tim kita namanya Doni, ya, Doni sang penjaga ya. Jaga kebun kita. Laskar pengaman. Jadi nggak kalah sama gedung putih di Amerika itu kan, mereka melihara angsa untuk bagian dari detektor keamanan. Ini jinak insya Allah. Baik, kenapa kok masuk ke sektor pertanian bahkan di hulunya, di produksinya? Jadi Mas Aringga dan kawan-kawan, ini berkaitan tadi dengan saya menyebutkan salah seorang guru utama saya di bidang pertanian, di bidang bisnis, yakni Ustadz Insinyur Muhaimin Iqbal. Beliau mengajak kami untuk melihat fenomena di masyarakat, problem apa sih yang sedang dialami bangsa kita atau bahkan masyarakat dunia. Secara global, secara internasional, masyarakat dunia, manusia mengalami ancaman terhadap 3 hal yang biasa disingkat dengan VUE. VUE itu singkatan dari food, energy, dan water. Dan karena pada saat itu kajiannya itu berdasarkan kita pengen cari solusinya nih. Al-Quran ngomongnya gimana sih, gitu ya. Ketika kita bicara tentang makanan, maka ternyata inspirasinya kita mestinya makan sesuatu yang kita tanam. Apa sih makanan pokok kita? Nasi, mohon maaf ya. Mungkin sebagian sudah saat ini udah mulai banyak mengenal macam-macam pola diet, pola makan ya. Mengurangi karbo. Dasarnya di Indonesia khususnya, itu makanan utama kita itu adalah nasi. Nasi dari ya beras dari padi. Padi itu kita tanam gitu. Ya, padi itu kita tanam. Alhamdulillah di Indonesia ini relatif, walaupun bahkan yang terbaru kita dapat penghargaan ya, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo dapat penghargaan karena Indonesia berhasil swasembada. Meskipun belum 100%, tapi itu sudah masuk kategori swasembada. Tapi negeri-negeri lain di tingkat dunia itu banyak yang masih mengalami problem pangan, ancaman kelaparan gitu ya, bahkan sampai merenggut jiwa. Ya. Yang kedua, ancaman terhadap energi. Energi kita basisnya fosil, minyak bumi utamanya atau gas misalkan. Itu kan proses pembentukannya butuh waktu yang sangat lama. Berdasarkan data di tahun 2020, Indonesia kalau tidak menemukan ladang sumur baru, ya migas baru, di 2027 kita akan menjadi negara
pengimpor minyak 100%. Sekarang kita kan Pengekspor. ekspor juga impor kedua-duanya karena sudah terikat perjanjian yang sekian puluh tahun lalu sudah kita lakukan. Kita mengekspor gas misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah water, air. Air di Indonesia ini berlimpah. Air di Indonesia ini berlimpah, tapi di belahan dunia yang lain air itu adalah sangat-sangat tak ternilai ya. Nah, itu ujungnya kita bicara tentang pangan, itu mestinya sesuatu yang kita tanam. Bicara tentang energi semakin sumber energi fosil yang semakin menipis, itu ada alternatif energi terbarukan yang itu juga dari biomasa. Biomasa itu bisa jadi biofuel, bisa jadi biodiesel. Itu dari sesuatu yang memang kita tanam, tanaman yang sengaja kita tanam untuk bahan baku pangan dan energi terbarukan tadi. Dan yang ketiga, kita butuh air. Air itu apa? Sumber air utama dari mana? Mungkin kita selama ini dari sumur ya, sumur bawah tanah. Tapi itu asli dari mana? Datang dari mana? Air itu ada anugerah dari Allah, ya, dari langit lewat turunnya hujan. Di negara tertentu seperti Singapura atau di negara ke Timur Tengah atau Afrika, Timur Tengah utamanya, mereka nggak punya sumber air bersih dari sumur, atau hujan mungkin juga jarang, sehingga akhirnya mereka menggunakan air laut dengan teknologi tertentu. Air yang semula asin mengandung kadar garam tinggi jadi tawar. Di Indonesia yang berlimpah, air itu disimpan di mana? Air itu sebetulnya disimpan di akar-akar tanaman. Nah, kembali lagi, akhirnya ancaman global view itu tadi, food energy water, ternyata solusinya ada pada sesuatu yang semestinya kita tanam, sektor pertanian. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa setelah 30 tahun, saya ini anaknya petani Mas Aringga, tapi kita tahu 2/3 tapi 70% keluarga petani di Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan, dan itu juga yang kami alami. Dan jarang juga di antara pemuda itu yang terjun di dunia pertanian. Betul lah. Mak saya sampai sekarang masih bertani, walaupun aktivitas berat sudah tidak bisa dilakukan. Usia mak saya itu sekitar 75 tahun, masih bertani sampai hari ini. Data dari BPS menyebutkan secara konsisten mulai 2003 sampai 2013 sampai data yang terakhir sampai 2018, data yang saya baca itu data sampai 2018 surveinya itu, jumlah petani yang beralih profesi itu mencapai 500 juta orang per tahun Mas Aringga, dan itu konsisten. Jadi relatif generasi mudanya iya. Jadi banyak faktor, kita nanti bisa kita bahas lebih lanjut banyak. Tapi intinya ini bukan jumlah yang kecil. Bayangkan selama 10 tahun data itu konsisten. Berarti ada berapa? 5 juta. 5 juta petani beralih profesi. Dan pada saat yang sama, lahan pertanian kita juga menyusut. Mencapai 1 juta hektar per tahun, di mana 200.000 hektarnya itu merupakan lahan persawahan. Lahan persawahan itu berarti menanam padi. Padi itu adalah sumber bahan pangan utama kita di Indonesia. Rumit nggak jadi? Kita kalau mikir kita pusing kan ya. Nah, justru di situ saya sebagai anak petani akhirnya terinspirasi oleh guru saya bahwa ini ada masalah yang butuh kita solusikan gitu loh. Kita nggak bisa tinggal diam. Indonesia ini dahulu dikenal sebagai negeri agraris maritim, negeri penghasil rempah terbaik di dunia, negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia, yang semestinya kita ini sangat kaya raya. Nah, itu kenapa seperti itu? Makanya kita tidak bermaksud menyalahkan pihak manapun. Intinya kita ingin berkontribusi. Lah, saya ingin berkontribusi. Background saya sempat kuliah di dunia farmasi, dan sekali lagi saat ini kita belum sukses lah ya, walaupun sebagian teman menganggap kita sukses, tapi belum. Kita ini baru memulai. Kita baru memulai masuk ke dunia pertanian sebagai startup pertanian itu 2017. Kebun ini dimulai dari 2018 Mas. Lah, baru 4 tahunan. Ya 4 tahunan. Lah, kenapa kok kita bikin ini? Karena itu tadi. Kok nggak langsung masuk tanam padi, tanam jagung, tanam kedelai seperti pada umumnya? Karena itu tadi, mohon maaf. Saya mungkin termasuk yang agak menyisakan trauma sebagai bagian dari keluarga petani, mohon maaf, yang berada di bawah garis kemiskinan. Kehidupan kami dulu sangat sulit Mas Aringga, sangat sulit gitu ya. Dan baru
butuh waktu untuk berpikir lagi, walaupun ya itu tadi belajar bareng, ada masalah yang mengancam manusia, Al-Quran punya solusinya dengan bertanam ya, dengan bertani, tapi tidak mudah untuk ngambil keputusan itu kan. Nah, berarti ini konteksnya di Hari Pahlawan ini petani itu juga pahlawan. Wah, ini langsung di gedor ini. Nah, jadi hari ini siapa sih pahlawan? Kalau mau kita cari definisinya, ada yang, mohon maaf ya, saya nggak baku ya. Ya Allah, ini ada surprise dari Sidon. Jadi pahlawan ini saya nggak tahu bener nggaknya ya, tapi saya pernah baca gitu. Pahlawan itu adalah, ada yang menyatakan itu akronim singkatan dari pahlawan. Jadi orang-orang yang menginginkan pahala dari aktivitas dia berbuat kebaikan, tujuannya berbuat pahala, mendapatkan pahala. Dari siapa? Tentu saja dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang ya kita ingin ikut berjuang. Negeri kita ini yang Allah, kita harus sadar betul teman-teman, kita harus sadar betul negeri kita ini negeri yang sangat luar biasa, tak ternilai, negeri terkaya seharusnya, negeri paling indah. Siapa yang bisa membantah? Kita punya Bali saja. Bali 2022 ini dinobatkan sebagai destinasi wisata paling indah di dunia. Bali itu hanyalah miniatur Indonesia, dan masih banyak tempat-tempat lain yang tidak kalah sebetulnya keindahannya, tetapi dunia hari ini baru mengenal Bali, katanya begitu. Di Lombok tidak kalah, di Maluku tidak kalah, di Papua Raja Ampatnya, dan masih banyak tempat lagi. Gitu. Ini kita sadari nggak? Itu amanah mestinya gitu ya. Para pejuang dahulu butuh 300 tahun lebih melawan ya upaya penjajahan Belanda misalnya gitu ya. Belum lagi melawan upaya penjajahan Jepang, Inggris dan sekutunya. Berapa korban ini? Hari ini kita menikmati jerih payah perjuangan tetesan darah para pendahulu kita. Kita mau ambil peran di mana? Di sini ada masalah besar tadi, food, energy, water, dan itu semestinya bisa berkontribusi maksimal ada para petani. Tapi petani berkurang. Nah, terus kita mau siapa? Maka tanggung jawab itu kan kembali pada kita. Nah, dari sini saya juga sepakat tadi ya. Tadi sebetulnya itu pernyataan, pertanyaan yang sebetulnya pernyataan. Sebetulnya butuh penegasan saja Mas Haringga. Semua insya Allah tidak ada yang tidak sepakat bahwa petani hari ini memegang peran yang sangat teramat penting, layak dihargai, dan kelak ya generasi penerus kita, generasi muda kita juga semestinya bisa melihat bahwa petani ini adalah profesi yang bergengsi. Nah, tinggal memang sekarang ini tantangannya adalah kita butuh modeling bagaimana menjadi petani yang bergengsi. Bukan sekedar gengsi-gengsian, bukan. Tapi karena dia bergengsi, karena dia mampu menyelesaikan masalah, dia menghadirkan solusi, yang dengan itu orang memberikan penghargaan. Ada value yang dia berikan, gitu kan? Karena memang jadi petani itu ya bukan perkara mudah juga ya. Wah, saya soalnya kemarin itu ya nyoba bertani, nyewa lahan gitu. Tatarannya idealis ya, saya ingin menjadi pionir penggerak pemuda-pemuda. Nah, keren. Ya. Gimana itu Mas? Setelah terjun itu ya Masya Allah tantangannya ya luar biasa. Butuh konsistensi dan ilmu. Nggak hanya modal semangat saja. Iya. Dan alhamdulillah sekarang saya bertemu Pak Kuning, ini luar biasa. Saya kembali semangat lagi bertani teman-teman. Ya. Soalnya kalau lihat ini Masya Allah. Ya. Memang kalau bicara tadi, ada kala memang ketika kita menghadapi masalah itu seakan-akan bikin apakah kita harus menyerah gitu. Tapi karena itu tadi ya, kita menyadari kita ini butuh untuk berkontribusi gitu ya. Mungkin kalau bicara bisnis, tentu ada ladang bisnis lain yang mungkin lebih mudah ya, lebih menjanjikan kan. Tapi ada satu yang saya teringat pesan guru saya tadi itu. Jadi dunia pertanian ini berkahnya itu Mas, luar biasa. Kita menanam satu tanaman saja, itu punya nilai sedekah. Oksigen gitu ya.
Iya, salah satunya oksigen. Tapi tidak hanya itu sebetulnya. Kita sebagai Muslim ternyata ada petunjuk dari Allah, firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya ternyata tanaman itu, Mas Aringga, mereka bertasbih pada pagi dan petang hari. Masya Allah, dalam, luar biasa. Bertasbih, ya, pada pagi dan petang hari. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa siapa yang menanam itu dapat pahala sedekah. Tanaman itu taat kepada penciptanya, gitu loh. Dan selalu bertasbih. Nah, kita Iya. secara otomatis dapat amal Lah, ini adalah salah satu. Alhamdulillah. Nah, ini bagusnya ini. Maka kita ngomongin bagus ini ngomong hari pahlawan. Indonesia itu, warga negara Indonesia, bangsa Indonesia dikenal juga punya jiwa pahlawan. Bukan hanya bicara tadi mengatasi penjajahan, tapi apa? Di 2019 kalau nggak salah, kalau nggak 2020-an, Indonesia dijuluki sebagai negeri paling dermawan, bangsa yang paling dermawan, gitu loh. Bicara kedermawanan itu bicara tentang sedekah, infak, sedekah dan seterusnya, jangan filantropi. Lah, tapi ada sedekah yang selama ini jarang dibahas gitu loh. Sedekah identik baik dengan harta maupun non harta, ya udah clear ya. Kita identik senyum itu adalah sedekah. Tapi ternyata ada sedekah menanam pohon, Mas, gitu loh. Menanam tanaman. Lah kalau pohonnya itu yang menghasilkan padi kan usianya pendek, 3 bulan 4 bulan misalnya gitu ya. Jagung juga begitu. Tapi kalau kita menanam kurma yang usia bisa ratusan tahun, ya, kelapa yang ratusan tahun, durian yang ratusan tahun, zaitun bisa ribuan tahun, berarti kita punya potensi mendapatkan pahala amal jariah. Mohon maaf, kita nanti pasti akan mati, tapi ternyata kita nanti ya tanpa terasa akan dapat aliran pahala sedekah dari tanaman yang kita tanam gitu. Ini keren sekali ya teman-teman. Gitu. Loh ini mudah loh sebetulnya. Artinya kita bayangkan kita untuk berbuat kebaikan, untuk sedekah itu kan juga kadang butuh berbiaya gitu kan ya. Tapi ini jarang loh dikaji maupun dipikirkan teman-teman, terutama generasi milenial. Iya. Oh ya, saya masih milenial loh ya. Saya milenial Mas Aringga, tapi milenial tahun pertama. Iya. Ya, jadi yang merasa milenial jangan merasa aman dan merasa apa ya, jumawa. Yang zilenial juga sama saja. Waktu itu terus bergulir. Waktu kita terbatas, bagaimana waktu yang terbatas, tenaga, pikiran, resource yang terbatas itu kita bisa optimalkan untuk sebuah, bukan hanya kita bekerja, kerja punya fungsi ibadah, nilai, tapi juga menghasilkan karya. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Ini udah terjawab tadi pertanyaannya ya? Sudah. Wah, mohon dikoreksi kalau mungkin kurang pas gitu ya. Mungkin terakhir ya Mas Kurning. Jadi buat terakhir ya, mungkin nanti ada tambah lagi. Jadi terakhir di sesi ini. Iya. Sesi pagi ini. Habis ini kita mau belah durian. Durian kembang. Durian dari aktivis durian kita, pegiat durian kita. Saya sebut, saya mention Mas, panggilannya Mas Rahmat Salehu. Wah, ini nanti kita unboxing ya. Tapi tidak di sesi ini. Oke. Pesan-pesan untuk pemuda, generasi milenial, zilenial maupun kolonial yang mungkin belum dapat hidayah. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, baik. Saya dalam kesempatan yang sangat baik ini mengajak semua elemen bangsa, tadi baik disebut Mas Aringga, baik zilenial, milenial, bahkan hingga kolonial, ya. Ayo kita gairahkan kembali sektor yang paling esensial dalam kehidupan kita, yakni sektor pertanian. Ketika kita bicara pertanian, itu sangat luas teman-teman. Kita nggak hanya bicara pertanian seperti tadi ya, ANSI seperti padi, kedelai, jagung seperti yang biasa kita kenal. Tapi hari ini mungkin ada terminologi yang menurut saya ini penting untuk kita terus dorong, yakni integrated farming. Ya, jadi bertani secara terintegrasi. Bertani secara terintegrasi itu butuh faktor-faktor penggerak. Penggeraknya mungkin seperti yang sudah pernah diangkat dalam tulisannya Pak Dahlan Iskan, yakni bertani secara komunal. Ya, bertani secara komunal. Bertani secara komunal. Ya, kita butuh bikin
secara berkelompok, jangan sendirian gitu. Bertani sendirian itu berat, seperti tadi Mas Aring kata tadi. Itu karena masih sendirian. Kita butuh komunitas-komunitas. Enggak, mohon maaf, saya termasuk yang kurang setuju kalau bertani itu diarahkan hanya untuk semua dikerjakan sendiri. Itu bahaya, Mas. Terlalu berat. Jadi ini bagaimana kita lakukan sinergi, kolaborasi dan integrasi di antara beberapa elemen di sektor pertanian. Contoh misalkan di sini, ya, mohon doanya teman-teman. Di sini selain tadi yang sudah kita sebutkan, kita tanam durian untuk jangka panjangnya, jangka pendeknya kita ada jambu kristal untuk per 6 bulan, per 3 bulan kita ada, hari ini kita ada berkebun melon di dalam greenhouse, panennya per 3 bulan. Nah, kita integrasikan dengan apa? Ternak. Ternak apa? Saat ini yang sudah ada kita install sini adalah kambing dan domba utamanya. Nanti ada kambing juga. Domba hari ini kita butuhkan untuk apa? Sebetulnya domba ini selain bisa dijual untuk dagingnya atau yang lain ya, bulunya sebetulnya juga bermanfaat untuk bahan wool, tapi kita belum mengolah. Susu bisa bermanfaat. Kemudian juga, tapi yang mungkin dipandang kotoran limbahnya, kotorannya ini justru anugerah. Bagaimana mengolah limbah jadi anugerah yang berkah? Apa? Dengan kita jadikan sebagai bahan pupuk organik. Ya, itu contohnya seperti. Dan hari ini pemerintah, ya, disengaja tidak sengaja, pemerintah hari ini menggalakkan pertanian organik. Yang mana kami sudah memulainya sekitar 3 tahun lalu, Mas. Dan sebetulnya waktu itu juga agak bagaimana ya? Iya gitu ya. Ini. Tapi sekarang pemerintah juga itu. Jadi ini memang sudah. Jadi inilah momentum gitu. Jadi kadang-kadang apakah ini yang namanya lock golden times gitu ya. Jadi ini adalah momen keberuntungan bagi bangsa Indonesia dengan segala potensinya tadi. Generasi zilenial, milenial, kolonial mampukah menangkap pesan itu? Bahwa Indonesia punya peran yang penting. Ya. Visi Indonesia Emas tahun 2045 Indonesia bakal menjadi lumbung pangan dunia. Artinya Indonesia bukan cuma swasembada pangan. Artinya Indonesia sebagai negara produsen bahan pangan. Nah, ini opportunity yang luar biasa besar. Pada saat yang sama tenaga petani kita banyak yang beralih profesi kan. Artinya sebetulnya kalau ada ya, dan seharusnya memang wajib ya, generasi muda, zilenial, milenial, kolonial masuk ke sektor pertanian, dukung sektor pertanian, maka insya Allah mereka bakal bisa dihargai lebih. Nah, kita akan berdaulat. Dia akan maka negeri ini akan menjadi negeri yang berkah, makmur, sejahtera. Petani ini pasti sejahtera insya Allah kalau begitu. Nah, tapi intinya jangan bekerja sendiri. Bertani juga harus melek data, juga harus melek teknologi. Karena itu maka kita harus rajin ya, misalkan berkomunikasi dengan pihak universitas gitu ya, untuk riset-risetnya, dengan teman-teman dari berbagai komunitas tadi, integrasi petani, peternak, pekebun, akademisi, media juga penting. Nah, kita butuh untuk dikenal kan, produk kita butuh. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat ya, monggo. Terus harapan ke depan untuk GoLive ini seperti apa? Oh, ini tapi teman-teman nggak nyambung nih, apa GoLive tadi Miracle Park Bromo kok tiba-tiba nyebut GoLive ya? Oke. Ya, jadi Miracle Park Bromo ini merupakan salah satu sub ya dari holding perusahaan kami, GoLive Corporation. GoLive Corporation tadi kami sampaikan, GoLive Corporation ini punya visi untuk ikut berkontribusi mewujudkan Indonesia yang berkah, makmur, sejahtera dengan menjadi salah satu holding company terbaik di sektor pertanian utamanya. Dan kami menambahkan value utama yakni sektor kreatif. Makanya kami hari ini mulai mengenalkan diri gitu ya. Jati diri kami GoLive Corporation itu sebagai developer agrowisata. Dan alhamdulillah kami ada sedikit pengalaman yang akan kami terus kembangkan, kami asah. Di Wonosalam kami juga terlibat dalam mendirikan agrowisata Durian Park ya. Kemudian di sini Miracle Park Bromo insya Allah kita buka tahun depan. Kita untuk ternak
kita bikin project domba land yang bakal kita besarkan juga, dan semoga nanti insya Allah ada potensi kolaborasi dengan teman-teman termasuk dengan Laskar Ternak. Kita juga terima kasih ketika juga dibantu untuk pendampingan di fase-fase awal sampai sekarang. Kita terus sering rajin diskusi dan butuh diberi masukan juga. Dan yang salah satu startup yang terakhir kemarin kami dirikan adalah Wakaf Tani. Jadi Wakaf Tani adalah bagaimana kita bisa ikut mendorong sektor pertanian menjadi sektor yang pintu keberkahan, didorong dari pendanaannya berbasis wakaf. Nah, kapan itu kita akan bahas di sesi diskusi selanjutnya ya, nanti dengan teman-teman yang PIC-nya atau para CEO-nya di Wakaf Tani ataupun di ada startup-startup yang lain. Kira-kira seperti itu Mas Aringga. Terima kasih atas kesempatannya, diskusinya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya Mas Giring. Kita yang terima kasih sudah dikunjungi nih. Ini kemarin saya pesan dibawain gulai atau masakan khas olahan kambingnya ini kan. Tapi kemarin waktunya kurang pas gitu ya. Teman-teman mau yang mungkin sekitar Bojonegoro, terus mana lagi arealnya? Lamongan, Tuban. Nah itu dekat sekali. Cepu juga ya. Nah, bisa pesan olahan untuk akikah atau kebutuhan yang lain ke namanya apa Mas? Assalam Akikah. Assalam Akikah. Ini baru ini saya belum dengar ya. Oke. Assalam Akikah dari grup Laskar Ternak Bojonegoro. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Monggo kalau yang misalkan ada jalur wisata ke Bromo bisa mampir ke kita bisa sharing-sharing diskusi bareng. Saya kira begitu Mas Aringga. Oke. Terima kasih banyak Mas Giring, ilmunya sangat bermanfaat ya. Semoga menjadi inspirasi dan mungkin nanti menjadi plan ke depan teman-teman itu mau menentukan usaha maupun pengen berjuang di jalan yang mana. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.